kepada seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Senang kita kembali lagi nih di tahun yang baru, penuh dengan goals-goals baru dalam hidup. Kita kembali lagi di program yang pasti pemirsa tunggu-tunggu ya, yaitu di program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Yang setiap Selasa malam, pukul 7 sampai 8 malam kita akan selalu menemani pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang sebetulnya tuh nggak asing lagi buat pemirsa di rumah dan juga saya ya. Karena topiknya adalah cuan melalui alpukat. Pasti pemirsa di rumah dimanapun Anda berada pasti pernah melihat setidaknya ada bentuk alpukat seperti apa, sudah pernah merasakannya. Jadi ini nggak asing lagi buat kita ya. Apalagi kalau contohnya alpukatnya kita gadoin, masukin dicampur sama gula Jawa. Aduh, itu enak banget pemirsa. Jadi nggak asing bagi saya juga ya mengenai alpukat ini ya. Jadi kita akan sama-sama mengupas tuntas si alpukat ini. Dan sebenarnya kalau contohnya kita cuma tahu alpukat itu, tapi aku ngerasa kayak kita nggak pernah tahu lebih dalam lagi nih mengenai apa sih sebenarnya alpukat, dan dia tuh berasal dari mana. Alpukat tuh pasti udah tahu lah ya, dia adalah buah ya. Tapi alpukat ini nama latinnya adalah Persea americana. Pemirsa, yang berasal dari Amerika Tengah. Jadi buah ini dikenalkan ke Indonesia itu oleh Hindia Belanda sekitar tahun 1920 hingga 1930. Jadi Belanda lah yang membawa alpukat ini ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan lemak masyarakat yang tinggal di pegunungan. Dan bersama saya Tamara Sucianto dan tentu saja para sumber yang akan menemani kita akan sama-sama mengupas tuntas dan berdiskusi mengenai alpukat ini. Kamu Bisa merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, Adventist Layman's Services and Industries, yang merupakan perkumpulan profesional dan pembisnis awam Advent. Dan pada malam yang indah ini, narasumber kita adalah Bapak Yusuf Kalengkongan dari Manado. Halo Pak, selamat malam. Ya, halo, selamat malam untuk pemirsa Kamu Bisa dan untuk kita semua. Selamat tahun baru dari Manado. Mantap. Sulawesi Utara. Siap, terima kasih Pak Yusuf, dan telah bergabung juga nih bersama dengan kita para narasumber ahli, yaitu pertama ada Dr. Insinyur Johanna Taribuka dari Universitas Patimura Ambon. Halo Ibu Johanna, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bu. Siap. Selanjutnya juga ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Prof, selamat malam Prof. Selamat malam para pemirsa, selamat malam para narasumber dan host. Selamat tahun baru. Siap, sudah siap dengan background alpukatnya ya, Prof ya. Lanjut, terakhir ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura Ambon. Halo dokter, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Tamara. Selamat malam semua narasumber ahli maupun praktisi, dan juga selamat malam bagi para pemirsa di rumah. Dan salam tahun baru 2024. Siap, selamat tahun baru juga saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang hadir pada malam hari ini. Dan kami juga mengundang para pemirsa di manapun Anda berada untuk dapat bertanya melalui kolom komentar yang ada di media sosial Hope Channel Indonesia, ataupun bisa di nomor call center Hope Channel Indonesia terkait pembahasan kita pada malam hari ini mengenai cuan melalui alpukat. Dan tentu saja para narasumber kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Dan saat yang indah ini, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan singkat mengenai video profil narasumber praktisi kita yang beserta dengan ulasan topik malam hari ini. Dipersilahkan. Halo, nama saya Yusuf Kalengkongan. Untuk saat ini, sejak tahun 2013, coba-coba untuk menanam alpukat. Dan setelah melihat perkembangan, ternyata sangat diminati oleh market, sehingga setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini sudah mulai
serius sih untuk menanam dalam skala yang menengah, belum skala yang besar. Tetapi untuk alpukat sendiri, kalau kita menekuni itu bisa dijadikan sumber pendapatan bagi keluarga-keluarga petani atau yang hobi untuk menanam atau yang punya tanah yang bisa dikelola tetapi saat ini masih belum dikelola, ayo bisa ditanami alpukat karena secara ekonomis itu juga menghasilkan hasil yang lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. Pohon ini sudah berumur kurang lebih 10 tahun dan sampai saat ini masih menghasilkan buah yang cukup menghasilkan. Harapan saya dengan adanya acara Kamu Bisa, para pemirsa boleh mendapatkan manfaat dan boleh mungkin mendapatkan ide untuk menanam alpukat di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak. Luar biasa, terima kasih banyak Pak untuk tayangannya nih. Kita langsung aja berbincang-bincang dengan yang ada tadi di video, yaitu Pak Jusuf Kalengkongan. Halo Pak, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Tadi saya lihat alpukatnya gembul-gembul ya, kayak besar-besar gini. Saya pengen tahu nih Pak, awal mula Bapak tertarik untuk menanam alpukat ini bagaimana Pak? Dari mana Pak? Dipersilahkan. Ya, baik. Jadi Mbak Tamara ya, terima kasih untuk kesempatannya. Baik pemirsa, jadi awalnya memang pohon alpukat ini diperkenalkan oleh mendiang ayah saya, di mana waktu itu tahun 2013, anak saya waktu itu berulang tahun dan memberikan salah satu pohon untuk ditanam, salah satunya adalah alpukat. Dan sejak dari saat itu, hanya di pekarangan rumah saja, setelah bertumbuh ternyata hasilnya bagus. Dan untuk posisi kami saat ini, khususnya di Minahasa Utara, itu 1 tahun bisa berbuah 3-4 kali. Nah, dari situ saya melihat potensi hasil dari alpukat ini lumayan karena sering dicari oleh pembeli-pembeli untuk dijual di konsumsi lokal di Sulawesi Utara ini. Nah, sejak tahun 2016 kebetulan kami mempunyai lokasi yang ada di Modo Inding, Minahasa Selatan. Jadi di sana juga memang sejak dari kecil kami sudah terbiasa di setiap sudut-sudut kebun kami itu ditanami pohon tahunan. Salah satunya adalah alpukat. Dan itu saya ingat betul ada salah satu di kebun kami itu alpukat yang walaupun masih mentah itu enak dimakan. Nah, varietas ini saya sampai hari ini cari tidak ada lagi alpukat jenis ini. Mudah-mudahan mungkin bisa ditemukan ya. Nah, sejak tahun 2017 sudah ada pembelian alpukat yang besar-besaran di Modo Inding, di mana itu bukan digunakan sebagai hasil untuk dikonsumsi atau dimakan, tetapi itu ada pengusaha-pengusaha yang dari luar provinsi mengambil dan borong itu per pohon. Nah, saat itu memang banyak sekali dicari dan
setelah dilihat ternyata hasilnya lumayan bagus dari segi pemasukan. Karena mereka memborongnya itu tergantung dari buah yang ada di pohon, itu minimum 800.000, maksimumnya 1.500.000 rupiah per pohon. Jadi dari sejak itu ada beberapa kawan yang ada di Modo Inding beserta saya sendiri, itu kami mulai menanam dengan pola yang lebih tertata rapi lagi, bukan hanya di pinggiran kebun, tetapi memang sudah ada dedikasi lahan yang kami tanami untuk dijadikan sebagai pohon kebun pohon tahunan ini, yaitu alpukat. Kira-kira seperti itu. Saya juga jadi penasaran ya Pak, yang tadi Bapak bilang jenis yang tidak, walaupun tidak mentah, tidak mateng pun dia sudah enak. Saya juga penasaran. Dan tadi kalau saya lihat itu tadi di video tayangan itu Bapak lagi di atas pohon atau bagaimana itu Pak yang di video? Kebetulan yang tadi itu pohon saya berdiri di lantai 2, jadi memang sudah tepat di sebelahnya ya. Cabang dan ranting yang berbuah. Nah, memang sudah beberapa tahun terakhir ini setiap musim untuk cabang yang ada di belakang saya itu tidak perlu pakai galah lagi atau apa, tinggal diambil aja dari dipetik ya Pak ya. Iya. Wah, enak sekali. Nah, berarti sekarang untuk jenis-jenis alpukat yang Bapak tanam so far udah ada berapa jenis Pak? Untuk saat ini memang baru 2 jenis, dua-duanya adalah jenis alpukat mentega, tetapi itu ada alpukat mentega yang botol, kami sebut, karena itu bentuknya seperti botol, lonjong, panjang, dan kemudian alpukat mentega yang bulat. Itu 2 saja, Mbak, yang kami tanam. Oke, nah berarti kan kalau contohnya seperti itu ada treatmentnya sendiri ya Pak? Atau setiap jenis itu memiliki cara treatment sendiri-sendiri, atau memang kita bisa menyamakan semuanya sama gitu untuk cara penanamannya sendiri ya Pak? Untuk sejauh ini sih cara penanamannya memang kalau kami pribadi masih menggunakan biji, dan ditanam di polybag. Kemudian itu setelah dia berdaun 4 sampai 6 daun, itu kami sudah pindahkan ke kebun atau tempat untuk ditanam. Nah, di kompleks saya juga di sini sudah ada beberapa yang ambil bibit dari kami, dan itu yang hanya ditanam di depan rumah masing-masing. Yang saat ini juga sudah banyak menghasilkan. Oke, apakah Bapak ada kerinduan untuk menanam jenis yang lainnya nih Pak? Jadi nggak cuma mentega, tapi ada lagi yang lain gitu Pak, rencananya? Untuk cita-citanya sih ya kalau boleh itu seperti bisa menanam jenis yang lain. Saya lihat kan nonton di media sosial ada yang jenis aligator dan lain-lain itu kayaknya wah senang juga. Tapi sejauh ini dengan hasil yang ada dengan varietas yang tersedia di Sulawesi Utara, saya merasakan ini sudah sangat membantu dan sudah cukup, apakah itu untuk dikonsumsi pribadi atau untuk dijual juga. Ini kalau di tempat tinggal kami. Tetapi kalau yang ada di Modo Inding, biasanya memang itu dikhususkan untuk dijual kepada pemborong yang untuk digunakan di kosmetik. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Saya akan kembali lagi nih ke Pak Yusuf, tapi saya mau bertanya kembali nih ke Ibu Johana. Halo Ibu, selamat malam Bu. Saya ini penasaran mengenai bagaimana cara kita melindungi buah alpukat ini dari hama ataupun dari penyakit Bu. Cara kita untuk menjaganya gimana Bu? Dipersilakan Ibu Johana. Terima kasih Mbak Tamara.
yang paling utama itu kebersihan dari tanaman. Areal pertanaman harus dibersihkan, jangan sampai nanti ada gulma ataupun tanaman-tanaman yang bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman advokat itu sendiri. Kalau lingkungannya bersih, dengan demikian dapat memberikan suasana yang baik juga bagi pertumbuhan dari avokat ini, khususnya tanaman avokat. Apabila suhu dan kelembapan itu juga harus kita perhatikan. Kalau terlalu banyak pepohonan yang di seputaran tanaman avokat ini, suhu dan kelembabannya juga berpengaruh terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian tanaman-tanaman yang menjadi inang juga bagi hama maupun penyakit itu bisa berpindah ke tanaman avokat kita. Nah, kalau pada saat berbuah itu juga kita harus memperhatikan suhu dan kelembapan. Kemudian kebersihan dari tanaman itu. Karena kalau di bawah tanaman itu biasanya kalau ada buah yang sudah rontok, jatuh, ataupun dedaunan itu kita biarkan. Apalagi buah-buah yang busuk itu biasanya kita biarkan saja begitu. Kemudian kita harus pangkas cabang-cabang air, biasanya itu disebut dengan cabang-cabang air, supaya jangan iklim di dalam tanaman itu sendiri menjadi lembab, tinggi, sehingga hama maupun penyakit itu dapat berkembang menyerang pertanaman avokat, terutama buah-buahnya. Nah, kalau untuk penyakit juga seperti itu, dan juga hama. Terima kasih, Mbak Tamara. Terima kasih banyak, Bu. Nah, jika kita punya alpukat ini sudah terkena hama, tadi kan kita pencegahannya ya, sekarang bagaimana cara kita untuk sudah terkena, nah cara kita untuk menyingkirkan itu bagaimana, Ibu? Dipersilahkan. Ya, makasih Mbak Tamara. Banyak hal yang para petani ataupun pemilik tanaman itu selalu menginginkan hal yang baik gitu. Jadi pikirnya itu kita harus mendapatkan tanaman yang mulus, buah yang mulus, kemudian yang besar. Nah, terkadang kita selalu menggunakan pestisida-pestisida sintetik. Harus saya mengingatkan, karena ini buahnya langsung kita petik dan kita makan, jadi sebaiknya kita menghindari penggunaan pestisida sintetik, baik untuk jamur, bakteri, maupun untuk serangga. Bila kita menggunakan pestisida-pestisida sintetik ini terlalu banyak untuk hama maupun penyakit, maka lingkungan itu akan terkontaminasi. Misalnya saja terjadi peledakan hama maupun penyakit-penyakit itu akan menyerang lebih dahsyat lagi. Kalau kita, misalnya kalau kita punya tanaman avokat sementara berbuah, kemudian ada serangan hama, sebaiknya kita mencari pengendalian dengan ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan ini kita menggunakan pestisida nabati. Di seputaran tempat tinggal kita ada banyak tanaman-tanaman yang bermanfaat yang kita bisa gunakan untuk mengendalikan hama maupun penyakit, sehingga tanaman-tanaman kita itu bisa terlindungi terhadap serangan hama maupun penyakit. Nah, misalnya saja kita bisa menggunakan daun mimba untuk hama, ataupun serai wangi, ataupun serai biasa untuk serangan hama. Kemudian kita juga bisa menggunakan dengan pengendalian hati-hati, menggunakan metabolit sekunder, ataupun juga kita bisa menggunakan ekoenzim yang sekarang itu sudah
mulai dikembangkan. Jadi mari kita lebih memperhatikan kesehatan kita dalam menggunakan pestisida-pestisida sintetik untuk melindungi tanaman-tanaman kita dari serangan hama maupun penyakit. Sebaiknya kita menggunakan pestisida-pestisida yang ramah lingkungan, baik pestisida botanis maupun bagian-bagian metabolit sekunder yang kita bisa gunakan seperti tadi ekoenzim maupun metabolit sekunder dari mikroorganisme yang kita dapat gunakan untuk melindungi tanaman kita dari serangan hama maupun penyakit. Terima kasih Mbak Tamara. Oke, Bu Johana, terima kasih. Ini menarik ya, karena tadi Ibu mention mengenai pestisida yang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya Ibu, kalau saya ada pertanyaan tambahan lagi nih, apakah kesalahan petani, maksudnya kira-kira yang akhirnya menyebabkan hama yang berdatangan terus di kebunnya, apakah karena pestisida yang dipakai juga ada hubungannya gitu Bu? Dipersilahkan. Iya Mbak. Saya berikan contoh, itu nanti kita namakan dengan terjadinya peledakan hama. Jadi kalau kita memberikan pestisida sintetik untuk misalnya 100 hama yang ada di tanaman kita, yang mati itu tidak 100, mati itu paling 90. Yang hidup ada masih 10. Kemudian kita semprot lagi. 10 itu dia bertahan kan, dia kuat, dia bertahan. Besok lagi ada 10. Terjadi mating type, dia kawin, ya. Nah, timbul hama-hama yang lebih kuat dari yang tadi. Yang sudah dia bertahan, akhirnya kawin, kemudian menghasilkan hama yang lebih kuat, lebih tahan. Nah, kalau kita semprot lagi, dia bertahan lagi, timbul lagi tipe-tipe baru yang lebih tahan lagi terhadap pestisida-pestisida yang kita berikan. Sehingga kita harus memperhatikan. Jangan kita pikir bahwa kita memberikan pestisida itu memang bermanfaat. Pada saat kita berikan, hasilnya itu nyata. Tetapi efek samping untuk kita dan juga terhadap lingkungan itu besar sekali. Kita pengguna pestisida sintetik ini dapat, kalau kita salah menggunakannya, jadi harus tepat dosis, tepat guna, tepat arah. Sehingga tidak mubazir kita memberikan. Kita memberikan itu, tetapi kalau saya untuk tanaman-tanaman yang kita harus konsumsi langsung seperti buah-buahan, sebaiknya kita jangan menggunakan pestisida sintetik. Karena itu efeknya terhadap lingkungan maupun kehidupan kita itu sangat-sangat, hari ini tidak, tetapi ke depan itu sangat-sangat mempengaruhi kesehatan kita. Baik kesehatan kita maupun juga lingkungan di mana kita ada. Begitu Mbak Tamara. Luar biasa, mantap Ibu. Jadi memang ini saya juga sangat tertarik dengan pembahasan ini ya. Jadi memang hati-hati dalam menggunakan pestisida. Tadi apa? Ada 3 ya pemirsa ya, tepat dosis, tepat guna, dan tepat arah. Jadi harus berhati-hati. Terima kasih banyak Ibu Johana. Saya ingin ke Pak Hukom sekarang Pak. Pak, mengenai teknik pemupukan apa yang bisa digunakan dalam menanam alpukat ini Pak? Dipersilakan Pak Hukom. Ya, baik Mbak Tamara. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berbicara tentang pemupukan, ini adalah bagian konsumsi utama bagi semua tanaman pertanian dalam arti luas, karena berkaitan dengan produktivitas, biomasa, dan kualitas hasil. Nah, biasanya untuk semua jenis tanaman, khususnya bagi ini tanaman alpukat, karena produksi buah, nah itu berarti bahwa
kita harus memperhatikan pertama asupan makanan yang diberikan, yang tersedia dalam tanah dulu bagi pertumbuhan tanaman. Karena inti dari pertumbuhan tanaman yang mencapai ukuran maksimal ini adalah investasi untuk produktivitas nanti ke depan hasil yang didapatkan. Nah, itu tentunya berkaitan dengan seberapa banyak nutrisi, jenis nutrisi yang tersedia di dalam tanah bagi tanaman. Jadi kalau pada umumnya, kalau termasuk tanaman buah alpukat, ini dia butuh ada sebanyak 13 nutrisi yang harus ada di dalam tanah dan merupakan konsumsi utama bagi tanaman untuk pertumbuhan pertama. Jadi kategori dari pupuk atau nutrisi dalam tanah, nutrisi yang saya maksudnya kategori dari nutrisi esensial dalam tanah, itu ada kategorinya jumlah banyak dalam skala makro dan ada dalam jumlah sedikit skala mikro. Jadi skala makro itu ada 6 jenis hara dan skala mikro itu ada 7 jenis hara. Dan ini semua jenis-jenis ini punya fungsi yang berbeda-beda dan tidak bisa digantikan oleh elemen yang lain karena dia terlibat di dalam sistem enzim. Pada waktu proses metabolisme ketika terjadi fotosintesis. Nah, ketika tanaman dalam proses pertumbuhan vegetatif ini dia mencapai ukuran maksimal dan ada investasi untuk proses pembungaan, nah ini pada waktunya dia akan berbunga. Saya dengar tadi penjelasan Pak Yusuf bahwa 2-3 kali produksi di dalam 1 tahun. Padahal rata-rata buah masak dari proses pembungaan sampai panen itu 6-7 bulan. Itu berarti bahwa kalau 3 kali, berarti asupan nutrisi itu cukup tinggi. Dan ketersediaan makanan, nutrisi dalam tanah itu cukup bagus. Sehingga dia bisa cepat pertumbuhannya secara vegetatif, ada investasinya, dia bisa mengeluarkan bunga, dan bunga yang terbentuk itu rata-ratanya akan menjadi buah yang berkualitas baik dengan ukuran yang besar, daging buah yang tebal, dan rasanya yang enak, mencirikan varietas-varietas unggul yang punya nilai dan potensi secara ekonomi. Dan ini perlu petani, apalagi dalam skala bisnis, perlu tahu tentang teknik bagaimana bisa memberikan makanan yang paling tepat bagi tanaman, khususnya bagi tanaman buah alpukat. Sehingga kemungkinan besar kalau ini dilakukan secara berurutan, terstandarisasi dengan manajemen yang baik, otomatis saya pikir kemungkinan buah yang rusak kecil. Kemungkinan buah yang rusak kecil. Kalau ada buah yang rusak, itu disebabkan karena terjadi kompetisi tentang makanan, sehingga ada yang harus kalah, gugur. Tetapi kalau kita kasih semua pas dengan kebutuhannya, pasti bertahan dan akan sampai panen dengan kualitas yang prima. Saya pikir begitu, Mbak Tamara, kalau menyangkut dengan unsur-unsur apa yang akan diberikan dalam bentuk pupuk, nah ini tergantung dari lingkungan. Tidak semua tempat, tidak semua wilayah, tidak semua daerah memiliki tanah dengan kapasitas kandungan hara makro dan mikro yang saya bilang 13 tadi, yang jumlahnya tetap dan sama. Itu berbeda-beda, karena tergantung dari teknik pengelolaan. Ada umur, tadi Pak Yusuf punya sudah 10 tahun, ada orang yang punya sudah 20 tahun, mungkin saja dia punya kandungan tingkat kesuburan tanahnya sudah berbeda, atau kapasitas tersedianya nutrisi dalam tanah sudah berbeda, atau sudah semakin tipis. Nah ini bagaimana kita tahu? Kita harus analisis, supaya kita tahu kita punya tanah berapa kandungan hara, makro, mikro berapa, dan berapakah yang harus kita tambah supaya sesuai dengan kebutuhan
pohon alpukat untuk produksi secara maksimal. Ini beberapa tahun bisa stabil produksinya, bisa stabil. Tergantung dari makanan yang tersedia yang kita berikan dalam tanah. Begitu Mbak Tamara, terima kasih. Luar biasa ya, sudah sangat jelas dijelaskan oleh Pak Hukom nih. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Daniel nih, Pak. Pak, tadi sebelum acara ini saya sempat browsing-browsing di internet nih. Katanya, fun fact, alpukat itu bisa digunakan sebagai kosmetik. Itu benar atau tidak, Pak? Dipersilahkan, Pak Daniel. Terima kasih, Tamara. Jadi, alpukat ini mengandung asam lemak tidak jenuh, gitu ya. Tunggal, asam lemak tidak jadi tunggal. Jadi dia tidak mudah tengik, tetapi dia juga baik bagi kesehatan, dan asam lemak yang paling banyak itu asam lemak oleat. Jadi sudah disinggung oleh Pak Yusuf, banyak buyer dari alpukat yang datang ke tempat mereka, khususnya ke daerah Modo-Inding, adalah bukan buyer untuk menjual alpukat sebagai konsumsi, tetapi untuk diambil asam lemak tidak jenuhnya tersebut. Dan asam lemak tidak jenuh ini merupakan asam lemak yang baik sekali untuk dijadikan bahan dasar untuk kosmetik. Ya, jadi lotion, krim, dan sebagainya itu bahan dasarnya adalah lemak sebetulnya, atau krim ya. Jadi ini adalah yang baik, dan memang banyak di beberapa tempat, bahkan di daerah-daerah di mana banyak alpukat ya, di Amerika Tengah yang ekonominya mereka kurang baik, banyak ibu-ibu yang menggunakan alpukat itu langsung dijadikan masker di wajah ya, masker di wajah untuk menghaluskan kulit ya, kulit wanita. Jadi karena alpukat di Indonesia ini relatif ya belum mahal sekali ya, belum mahal sekali, sehingga mereka menggunakan alpukat ini sebagai ini. Dan ini merupakan berita baik bagi para petani alpukat ya, karena nantinya daripada mereka membeli krim dari susu untuk sebagai bahan dasar kosmetik, maka mereka bisa menggunakan alpukat. Ya, mungkin kalau alpukat nanti ditanam secara organik bisa disebut juga nantinya kosmetiknya organik, dan yang pasti halal begitu ya, karena belum ada agama apapun di dunia yang mengharamkan tumbuh-tumbuhan begitu ya. Jadi bagi teman-teman kita yang mungkin khawatir kosmetiknya dari lemak binatang yang tidak boleh dimakan, mereka bisa menggunakan ini berbasis ini. Dan juga banyak sekarang kosmetik-kosmetik di Indonesia yang kalau kita lihat di beberapa kosmetik besar itu mereka mengatakan bahan dasarnya ada dari tumbuhan, bukannya dari hewan ya. Banyak, saya nggak usah menyebut merek, tapi itu memang betul ya, mereka. Jadi ini merupakan potensi besar. Selain memang untuk dikonsumsi, kalau dikonsumsi juga baik ya. Ada beberapa ini teman-teman kita yang berusaha untuk menguruskan badan dengan diet keto, maka buah alpukat adalah merupakan lemak yang baik, lemak bagus ya untuk diet keto. Karena diet keto itu mensarankan untuk memakan lemak. Jadi banyak yang salah kaprah memakan lemak dari hewan dan berakibat sakit jantung gitu ya. Tapi kalau dari lemak tumbuhan, dia adalah lemak sehat. Gitu ya. Mereka menghindari karbohidrat tapi makan lemak dan protein. Nah, lemak dari alpukat ini, dan sudah banyak dibuktikan oleh orang ya, dengan mengonsumsi alpukat mereka bisa menjadi lebih baik tubuhnya begitu ya, tetapi tidak mendapatkan efek samping dari yang menggunakan diet keto menggunakan lemak hewan ya, dan banyak sekali ya. Jadi ini saya menganjurkan kalau bagi petani-petani kita, karena tadi kata Pak Yusuf, itu satu pohon katakan yang masih baru sekitar 800, kalau punya 30 pohon ya sekali berbuah, sekali musim panen bisa sekitar 24 juta, tapi kalau 3 kali setahun ya lumayan 72 juta ya.
72 juta hanya dari buah alpukat saja. Ya, apalagi kalau tadi yang alpukat mentega tipe botol yang bisa sampai 1 kilo, bahkan kalau kita lihat di literatur atau di ini ada yang bisa sampai 1,5 kilo ya. Dan memang ini orang-orang kita di Asia senang alpukat buahnya besar-besar. Tapi kalau di luar negeri mereka senang yang kecil, yang sekilonya 4 atau sekilonya 5. Kenapa? Karena mereka bawa itu satu alpukat ya dengan makanan yang lain untuk makan siang mereka atau untuk makan yang lain ya. Dan alpukat ini banyak sekali jenisnya, lebih dari 30 ya, dari yang besar tadi seperti alpukat botol sampai yang tadi alpukat yang kulitnya agak kasar ya, agak kasar dan mudah dilepas begitu ya. Dan di beberapa tempat di negara-negara 4 musim kulitnya itu lebih kasar. Dan karena ini tadi berasal dari Amerika Tengah, maka juga saya ingin menambahkan bahwa kalau dia ditanam di tempat yang dataran lebih tinggi atau cuaca yang lebih sejuk, seperti daerah Komodo Inding, maka dia akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Bukan berarti dia di dataran rendah tidak bisa. Ya, dataran rendah bisa, tapi hasilnya tentu tidak seoptimum yang ada di dataran tinggi. Atau di tempat yang cuacanya, suhunya lebih sejuk. Jadi kalau secara ilmiah, alpukat ini masuk katanya ke tipe tanaman C3 begitu ya, yang menginginkan sebetulnya cuaca yang lebih sekitar 25 derajat atau ke bawah begitu ya. Dia tidak menginginkan suhu yang terlampau tinggi. Makasih Tamara. Mantap Pak Daniel, terima kasih banyak nih penjelasannya, aku jadi dapat banyak insight baru mengenai alpukat ini sendiri ya. Pemirsa di rumah juga pasti mendapatkan sesuatu yang baru nih. Nah, sebelum kita kembali lagi nih mengupas tuntas mengenai alpukat, kita akan sama-sama melihat cuplikan mengenai pohon alpukat berikut ini. Luar biasa sekali cuplikan yang luar biasa ini, pohon-pohon disertai dengan angin-angin sepoi-sepoi ini luar biasa nih. Sekarang saya ingin kembali nih ke Pak Jusuf nih Pak. Pak, kalau contohnya sekarang kita berbicara mengenai cuan dari alpukat ini Pak, apakah memang sekarang Pak Jusuf sudah memulai bisnis, mulai untuk berbisnis mengenai alpukat, dan sebenarnya untungnya gimana Pak? Dipersilahkan Pak Jusuf. Terima kasih Mbak Tamara. Jadi awalnya hanya jadi tanaman di pekarangan rumah. Untuk saat ini memang sudah ditanam secara serius. Memang untuk saat ini tidak seperti perkebunan-perkebunan yang masif, tetapi kalau kita berbicara cuan, seperti tadi sudah disinggung, kalau kita punya 10 pohon saja yang sudah berbuah, sekali lagi ini sejak dari tahun 2017 kita sudah coba tanam dari biji, itu dalam 3 tahun itu sudah, kalau di tempat saya sudah mulai berbuah. Sudah belajar berbuah kalau orang petani bilang ya. Nah, itu memang kalau untuk dikonsumsi kita harus tunggu sampai tua benar ya. Tetapi seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Daniel bahwa untuk kosmetik biasanya mereka itu masih setengah jalan sebelum matang benar itu sudah datang para pembelinya. Karena mereka tidak akan mengambil kalau itu sudah tua atau hampir panen. Jadi memang masih kulitnya masih mengkilat, tapi itu sudah berisi penuh
itu biasanya mereka sudah datang untuk beli. Nah, rata-rata memang kalau para pedagang yang memasukkan itu ke pabrik kosmetik, tergantung takaran ya per pohon, buahnya itu dilihat dari jumlah. Mereka dengan melihat pohon, mereka sudah bisa memberikan harga. Pohon yang pertama ini 800.000 atau ada yang 1 juta, maksimumnya kalau memang buahnya banyak itu 1,5 juta. Nah, itu kondisi pada saat permintaan memang mereka hampir menyisir satu area dataran tinggi Modo Inding itu mereka beli semua, karena itu memang mereka ambil itu bisa 20 ton, bisa 1 kontainer full, atau kalau memang bisa dapat 2 kontainer, mereka beli juga semua. Sehingga untuk saat ini saya melihat itu sebagai satu potensi yang baik. Nah, tadi juga sudah diinformasikan bahwa tergantung unsur hara ya. Nah, kalau di tempat saya itu, Pak Hukum, masih sudah buahnya sudah siap dipanen untuk kosmetika, itu sudah muncul lagi bunga yang baru. Sehingga memang sepertinya itu tidak putus buahnya itu. Sehingga memang yang saya perhatikan itu satu tahun itu bisa 3 kali dapat panennya, Pak. Panen secara besar ya. Sehingga memang kalau sebagai petani untuk saat ini sangat menjanjikan, karena industri-industri yang ke depan juga seperti tadi Prof. Daniel sampaikan, mungkin bukan hanya kosmetika, mungkin produk-produk makanan lainnya juga mungkin sudah bisa membutuhkan alpukat yang banyak. Nah, kalau untuk alpukat untuk dikonsumsi, biasanya sih itu yang membeli itu dari restoran-restoran dan hotel-hotel yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Jadi itu memang tidak banyak, biasanya itu mereka membutuhkan itu hanya sekitar 10 sampai 20 kilo. Nah, itu dengan hasil dari perumahan saja di pekarangan rumah itu bisa terpenuhi. Sehingga memang pada saat kita petani itu dapat uang itu pada saat pembelian yang dari luar provinsi datang yang untuk digunakan di pabrik-pabrik kosmetika. Itu mungkin gambarannya, Mbak Tamara. Wah, luar biasa Pak. Tadi saya mendengar cerita Bapak kayak memang benar lah buah alpukat ini memang sangat cuan ya Pak ya. Luar biasa, udah sehat, cuan pula ya Pak ya. Jadi pemirsa, mari kita sama-sama menanam buah alpukat dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Aku mau ke Pak Daniel nih Pak. Pak, bagi saya nih yang tinggal di Jawa, apalagi di Jawa ya, ketika saya ke pasar, pasti harga alpukat itu mahal Pak. Sekitar 40 sampai 50 ribu per kilo. Nah kira-kira Pak, sebenarnya apa sih yang bikin mahal Pak? Masalahnya ini mahal terus, mungkin boleh dikoreksi apa ya? Karena apakah memang karena ada musimnya atau bagaimana Pak? Dipersilahkan. Kalau tentang musim sebetulnya dia bisa berbuah sepanjang tahun, dan di tempat Pak Yusuf bahkan 3, ada beberapa sampai 4 kali. Jadi sebetulnya ya buah yang sepanjang tahun. Iya. Tetapi karena kenapa mahal? Kenapa? Mungkin karena sebagian sudah dijadikan untuk kosmetik ya. Jadi membuat harganya naik. Kedua, memang alpukat ini tadi baik untuk kesehatan dan juga enak dimakan ya. Kalau saya makan alpukat, saya nggak pernah pakai gula, malahan langsung disendok begitu ya, dimakan tanpa gula. Apalagi kalau dikasih gula atau dikasih susu, dibikin jus, wah itu memang enak ya. Dan tentu menanam alpukat memerlukan biaya juga ya, pupuk
ya, dan transport yang paling besar sebetulnya ya, karena tadi buah alpukat ini banyak ditanam di daerah yang dataran tinggi atau suhu yang tidak terlampau tinggi, dan itu hanya di Indonesia kebanyakan di dataran tinggi dan jauh dari kotaan, sehingga biaya transport ini bisa sampai hampir 50% dari komponen harga sebetulnya ya. Dan juga buah alpukat kalau kita beli tidak mudah rusak sebetulnya, tidak mudah busuk tanpa dimasukkan ke dalam lemari pendingin, sehingga dia bisa disimpan cukup lama gitu ya. Dan yang pasti sebetulnya karena dia enak dan suplainya terbatas. Ya, suplainya terbatas karena tidak semua tempat bisa menghasilkan alpukat yang baik. Khususnya seperti yang ditanam oleh Pak Yusuf adalah alpukat mentega. Ya, alpukat mentega. Banyak alpukat lain, tapi alpukat mentega mempunyai cita rasa khusus. Kenapa? Karena sebetulnya kandungan lemaknya itu lebih tinggi. Ya, lebih tinggi, tapi ingat, ini tadi lemak tidak jenuh tunggal, artinya hanya ada satu yang tidak jenuhnya dari satu rantai asam lemaknya, ya. Jadi dia nikmat, sehat, ya, bermanfaat bagi kesehatan, bahkan bisa untuk luluran kalau tidak mau beli kosmetik. Demikian, Tamara. Luar biasa, saya sangat setuju nih dengan statement tadi Pak Daniel ya. Gak cuma dari dalam, tapi dia juga bisa menghasilkan semua dari luar juga Pak. Memang luar biasa nih alpukat ini. Terima kasih banyak Pak Daniel. Kita sekarang ke Pak Hukom nih. Pak, gimana cara kita dalam menanam alpukat ini supaya lebih optimal lagi, berbuah lebih banyak lagi sehingga cuan yang kita dapat lebih banyak lagi Pak? Boleh dipersilahkan Pak Hukom. Masih di unmute Pak, boleh di unmute Pak? Sorry. Ya, baik Mbak Tamara, terima kasih. Sebetulnya untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan produktivitas dan kualitas tanaman alpukat ini yang maksimal. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebetulnya. Tadi saya sudah jelaskan tentang ketersediaan nutrisi dalam tanah. Itu yang paling utama, dan biasanya kalau nutrisi dalam tanah itu satu paket dengan air. Karena kita tahu persis bahwa semua tanaman itu mengkonsumsi nutrisi ke dalam tubuhnya melalui akar itu dalam bentuk ion. Jadi paket nutrisi yang bersumber dari mineral dalam tanah itu harus berbarengan bersamaan dengan ketersediaan air tanah. Oleh karena itu, di dalam pengembangan perkebunan alpukat maupun dalam usaha kecil-kecilan di pekarangan, nah kita harus selalu memperhatikan suplai nutrisi bersama-sama dengan air. Ada masalah. Kenapa ada pertanyaan kemarin dari Prof. Daniel untuk mengingatkan saya, kenapa sampai tanaman alpukat sudah tanam lama tidak pernah berbuah ataupun dulu berbuah tapi sekarang tidak lagi berbuah. Ini kasus yang terjadi di tingkat petani di lapangan. Nah, kalau yang tanaman yang tidak pernah berbuah, sudah tanam beberapa lama, tidak pernah berbuah, nah itu harus diperiksa. Karena sekarang ini ada banyak sekali bibit-bibit yang dijual, itu adalah bibit-bibit yang bukan berasal dari sumber induk sebagai produksi bibit yang dipersyaratkan. Jadi ada nursery yang sengaja untuk bisnis yang nakal, ini kenakalan di tingkat nursery. Nah itu mereka ambil pucuk untuk disambung itu dari pohon induk yang tidak memenuhi persyaratan. Mungkin pohon induk itu belum berbuah dan tidak tahu sumbernya bagaimana dengan kualitas hasilnya. Terus mereka ngambil pucuk untuk disambung dan dijual kepada masyarakat. Ketika tanam 3-4 tahun,
ada yang perbanyakkan secara vegetatif, kok ternyata tidak berbuah. Ini salah satu sumbernya. Sehingga betul-betul untuk membeli bibit alpukat yang varietas unggul, memang betul-betul harus dari nursery dengan uh, bibit yang bersertifikasi, sehingga betul-betul menjamin. Lalu yang kedua, juga untuk teknik pencangkokan itu juga sama. Jadi mencangkok dengan pada tanaman induk yang tidak memenuhi persyaratan produktivitasnya sebagai pohon induk, sehingga begitu dicangkok, ditanam, tanamannya tidak menghasilkan. Nah ini perlu diperhatikan sumber pohon induk sebagai bahan bibit yang akan nanti ditanam untuk mendapatkan hasil yang baik. Lalu yang berikut untuk cara grafting dengan cara stack. Jadi cara stack juga sama. Jadi kalau cara stack harus juga ambil dari pohon induk yang betul-betul memiliki produktivitas dan kualitas potensi hasil yang cukup tinggi. Sehingga tidak mengecewakan. Sudah tanam beberapa lama, hasilnya tidak ada. Nah ini yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Begitu Mbak Tamara. Mantap, terima kasih banyak Pak Hukom untuk penjelasan mengenai penanaman yang luar biasa jelas ya pemirsa di rumah ya. Jadi diharapkan setelah ini pemirsa bisa mengikuti nih penanaman yang tepat gimana sih caranya. Nah pemirsa, sebelum kita kembali lagi nih ke alpukat ini, kita akan sama-sama saksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Nama saya Elma Sejian, asalnya dari Jakarta. Saya Sherly dari Kupang. Halo, nama saya Risma Gultom, saya dari Jakarta. Ibu Syana Sipayung, saya dari Manado. Buah alpukat. Jenis alpukat yang saya tahu itu alpukat mentega, alpukat apa ya? Kayaknya cuma itu deh Kak. Buah jenis-jenisnya alpukat kandil dan aligator yang besar. Alpukat mentega, alpukat Afrika. Yang saya tahu sih yang paling lazim alpukat mentega ya. Tapi ada juga jenis yang lain yang kayak aligator, ada juga kandil kalau nggak salah jenisnya. Setahu aku alpukat itu bisa menjaga berat badan, terus buat kesehatan jantung juga, kemudian buat kesehatan kulit kalau nggak salah. Alpukat itu bermanfaat untuk mencegah sembelit dan untuk pencernaan. Manfaat buah alpukat itu untuk menghaluskan kulit ya, juga nutrisi lemak yang nabati buat tubuh dan sangat baik sekali juga untuk pencernaan. Kebetulan kami di rumah hampir tiap hari buah ini ada. Karena itu sangat membantu untuk menurunkan yang saya tahu kadar kolesterol jahat karena dia punya banyak mengandung satu zat yang menurunkan kolesterol jahat dan dia punya banyak zat yang untuk kolesterol baik. Tropis sama subtropis sih. Di iklimnya Indonesia tropis. Iklim tropis. Kita di Indonesia banyak di iklim tropis, tapi ada juga yang hidup pohon alpukat ini tumbuh juga di iklim yang panas. Luar biasa untuk UIKB kita pada malam hari ini. Nah pemirsa, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh pemirsa yang sudah bersama dengan kami selama 1 jam ke belakang ini. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber-narasumber kita. Untuk itu mari kita mendengarkan closing statement secara singkat yang akan dibawakan oleh para narasumber kita. Pertama dari Pak Jusuf, dipersilahkan Pak. Untuk pemirsa yang sudah mengikuti acara ini, jadi
untuk alpukat sendiri sangat enak, sangat gampang untuk ditanam. Jika Anda tidak mempunyai lahan yang besar, cukup di pekarangan rumah, Anda bisa menanam ini, dan setidaknya untuk pasokan setelah dia mulai berbuah, untuk pasokan kebutuhan Anda di rumah maupun tetangga Anda bisa mendapatkan dari hasil dari pohon alpukat yang ada di pekarangan rumah. Untuk para petani yang mempunyai lahan yang masih tidur saat ini, jangan takut, hanya berbekal biji alpukat saja dalam 3 tahun setelah Anda menanam, cukup hanya membersihkan 1-2 meter radius dari tanaman alpukat ini. Setiap bulannya Anda akan mendapatkan cuan yang lumayan setelah 3 tahun Anda tanam, daripada Anda membiarkan lahan-lahan kosong itu tidak menghasilkan apa-apa. Oke, kamu bisa, dan jangan bermalas-malas. Ayo kerja di pekarangan maupun di kebunan. Terima kasih. Pak, lanjutkan dengan Pak Hukom, dipersilakan Pak untuk secara singkat. Ya, baik Mbak Tamara. Alpukat adalah tanaman yang punya prospek bisnis ke depan karena banyak sekali manfaatnya. Apalagi akhir-akhir ini buah alpukat sangat mahal. Makanya perlu digalakan penanaman alpukat baik di pekarangan maupun di tabulan pot, dalam pot untuk penghobi di rumah, dan juga bagi skala bisnis ini merupakan prospek pengembangan yang luar biasa untuk mendatangkan keuntungan-keuntungan bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hukom sudah mewakili dari narasumber-narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Dikarenakan waktunya kita juga sudah hampir di ujung acara nih, jadi kita akan kembali lagi nih bersama semua narasumber kita dan semua pemirsa di acara Kamu Bisa yang setiap hari Selasa pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang akan memberikan ide-ide yang bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Baiklah, saya Tamara Sucianto beserta dengan kru Hope Channel yang bertugas, kami pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai ketemu kembali dalam acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.